Nggak sabar deh nanti ngelihat anak dan menantuku. Loh, kok mama nggak bilang kalau datang? Sengaja, biar surprise. Lain kali kalau datang bilang-bilang ya, Mak. Ini anak nggak sopan banget. Kalau ngomong tuh lihat muka, jangan lihat lantai. Nggak apa-apa, ayo masuk, Mak. Lihat mama dulu, cepat. Loh, muka kamu kenapa? Apa ini perbuatan suamimu? Ya, tapi nggak sakit kok. Berani-beraninya dia nyakitin anakku. Minggir. Loh, kenapa ini? Anu mah, dia tadi pukul muka aku. Orang pukulan kok, cuma mukul nyamuk. Diam kau. Bye-bye. Nggak sengaja, nggak sengaja. Gak mau balikan, kamu jelek. Apa? Juta, kita pergi. Tidak! Anakku ganteng! Hah? Sugar! Kukur! Apakah ini keajaiban? Wah, kakak Haina jadi ganteng! Ganteng sekali! Hah, mereka anak orang kaya. Hai tampan, siapa namamu? Sugar! Hah? Suaranya jelek? Hah? Kita pergi aja, aku nggak tertarik. Kenapa jadi begini? Selanjutnya persembahan dari Tega. Beri tepuk tangannya untuk Tega Yuki. Dua-duanya sama-sama ku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Satu pendek manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis, kalau tersenyum manis. Satu tinggi cantik, bulu mata melantik, peri yang penyayang, bikin mabuk kebayang. Buat kalian yang sering ngatain aku gendut, sebenarnya aku belum 16 tahun. Dan akhirnya sekarang aku pengen guys. Sakit perut. Gue dulu ya. Lega. Ini aku yang sebenarnya. Anakku kerjanya cuma tidur dan main game. Nanti kalau aku sudah tiada gimana nasibnya coba? Pego, bangun dulu. Kau itu udah cukup umur untuk menikah. Cari istri lah. Gimana carinya? Aku nggak tahu. Makanya jangan di rumah terus. Pergi keluar jalan-jalan sana. Kau ini bego banget. Ya udah, kalau gitu Bego jalan-jalan dulu ya, Mak. Nah, gitu dong. Kemana ya aku harus cari calon istri? Udah jalan jauh tapi nggak ketemu juga. Kalau gini lebih baik aku pulang aja deh. Males banget. Ah, ada orang di sana. Wah, cantiknya. Halo, saya Bego. Maksudnya saya Taiga. Nama kamu siapa? Kok nggak jawab? Aku sebenarnya ingin cari calon istri. Kamu mau nggak jadi calon istriku? Kalau diam berarti mau. Mama, aku pulang. Aku bawa calon mantu Mama. Mama nggak nyangka secepat ini, tapi kenapa dia kamu gendong? Kayaknya dia kecapean deh, Mah. Lebih baik Mah buat makanan aja dulu. Baru nanti kubangunkan. Baiklah, kalau gitu Mas siapkan makanan, kamu baringkan dulu dia. Bego, Taiga, bangunkan calon istrimu. Ini makanan sudah siap. Mah, dia kok nggak mau bangun ya? Jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Coba Mama periksa. Hah? Kok bau? Taiga, dari mana kamu dapatkan perempuan ini? Di tepi pantai, Mah. Perempuan ini sudah meninggal, Taiga. Dari mana Mama tahu? Kau nggak cium dia bau. Kalau bau berarti sudah meninggal, paham? Pantaslah kau dipanggil bego. Lihat, itu ada cewek nangis sendirian. Di kelas itu kosong, gak ada siapa-siapa. Lu salah lihat kali. Jam pelajaran masuk. Kenapa lu ada di sini? Sebenarnya gua hantu. Gua mau ngomong sesuatu. Gua tunggu lu di tempat tinju. Aneh banget sih, masa gua disuruh nunggu di ruang tinju? Ngagetin gua aja lu, bahasa setan. Tolong bantuin gua. Bantu apa? Gua nggak bisa tenang. Mayat gua masih dikunci di toilet. Nggak ada yang tahu. Terima kasih Reza, kamu baik banget. Sekarang dia sudah tenang di surga. Aku nggak punya uang, Yud. Udah gampang. Asik. Duh, gimana nih? Pakai payung gua aja. Wah, makasih ya. Ayo, Yud. Iya, tunggu. Yuk, bareng, Sel.
Mereka adalah keluarga kanibal. Mereka sudah jadi buronan polisi. Halo Pak Polisi, ada yang lagi masak orang. Kirimkan lokasi, aku segera ke sana. Polisi datang dan menggerebek keluarga kanibal itu. Angkat tangan, kalian semua ditangkap. Ternyata anak itu anak keluarga kanibal. Babi bu. Hah? Betua punya budak. Bilang apa tadi kau? Itu mah babi bu. Gak boleh ngomong gitu. Tetapi itu dari Pak Ustadz mak. Tuh lihat, marahin aja Pak Ustadznya. Kalau gini sih nggak apa-apa, Ibu senang. Lanjutin deh belajarnya. Ayah dan anak menghabiskan waktu bersama dengan menyenangkan. Sampai puyeng hahaha. Kamu pulang duluan ya, ayah mau ada kesibukan lah. Oke ya, aku tunggu di rumah ya. Si anak pun pulang duluan ke rumahnya. Tapi anehnya si bapak sudah ada di rumah. Lah, bapak kok ada di rumah sih? Makannya udah siap. Selagi makan si anak nerima telepon. Nah maaf bapak, bakal lama ini pulangnya ya. Hah, kenapa ada anak tidur di luar rumah? Kamu kenapa tidur di luar begini? Di belakang ini rumahku, aku disuruh tidur di luar sama bapak karena kebanyakan main ML. Duh kasihan, ya udah aku mau ngobrol sama bapak kamu ya. Kamu siapa? Kata ayah kamu sekarang jadi anak bapak. Ayo ikut ke rumah bapak. Nah sekarang kamu tinggal di sini sama bapak. Wah, rumahnya gede ya pak. Kamu tunggu di sini ya, bapak beliin makanan dulu. Lalu si bapak memanggang ayah dari anak itu untuk jadi makanan anak itu. Wanita tua ini lagi jalan sendirian dan tiba-tiba aja dia jatuh pingsan. Pas sadar, dia udah ada di rumah seorang cewek yang manggil-manggil dia ibu. Cewek itu kelihatannya sayang sih sama dia, tapi dia nggak kenal itu siapa. Di malam hari, akhirnya wanita tua ini mutusin buat kabur. Dia pergi diam-diam pas cewek aneh itu masih tertidur. Tapi tiba-tiba aja, cewek itu sadar dan nggak ngebolehin dia pergi. Wanita tua itu akhirnya nusuk si cewek yang nggak dia kenal ini pakai payung. Dan bapak ini yang baru datang langsung kaget lihat apa yang terjadi. Karena mereka bertiga ternyata beneran keluarga guys. Sayangnya ibu ini tuh pikun, makanya dia nggak inget sama sekali tentang keluarganya. Hai Nah, mau pergi kemana? Oh siap mama. Sangat mencurigakan. Gimana rasanya, enak kan? Enak sekali. Apa itu? Hei, anak kecil dilarang pakai itu. Hah? Mama hanya marah. Hai Momo tenang, ini permen. Hah? Masa? Sini berikan. Iya ya, rasa coklat. Si Andre mau maling duit di suatu rumah. Penghuninya lagi tidur. Tolong, aku sudah tidak kuat lagi. Tolong! Kamu siapa? Itu nanti aja, sekarang harus bawa ibumu ke rumah sakit. Si Andre pun membawanya ke rumah sakit dengan sepedanya dan menunggu kabar dari dokter. Silakan, pasien sudah bisa diajak bicara. Kamu siapa? Tapi makasih udah bawa aku ke rumah sakit. Maaf, tadinya aku mau maling, tapi aku tidak tega lihat ibu batuk-batuk. Daripada kamu maling, mendingan kamu nikah aja sama anak aku. Lalu mereka pun menikah dan menjadi keluarga yang bahagia. Ini surat buat kamu. Enggak, makasih. Oh, Shika, terimalah cintaku ini. Kalian bisa pergi nggak sih? Kami gak akan pergi sebelum kamu. Ini semua dari siapa sih? Biasa. Ngotorin meja aja. Semuanya sudah pulang. Ini buku apa ya? Kok tebal banget? Oh, kamu sudah lihat bukunya ya?